Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2023 dan kita juga sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tema kedatangan yang membawa penghiburan dan damai sejahtera. Kita akan sama-sama buka kitab kita dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-22 hingga yang ke-40. Saya rindu kita boleh membaca perikop ini secara utuh karena saya percaya firman Tuhan ini juga bisa berbicara langsung kepada Bapak Ibu tanpa saya perlu memberitakannya. Kita akan baca sama-sama Lukas pasal yang kedua ayat ke-22 sampai yang ke-40. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias dari Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah katanya, "Sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asher. Sesudah kawin ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu sekalian, bulan Desember mungkin bagi sebagian besar orang adalah bulan yang dinanti-nantikan. Bukan hanya karena ini adalah bulan terakhir di sepanjang tahun, kita akan mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru, tetapi karena juga di bulan Desember ini ada momen Natal yang tidak hanya dirayakan oleh orang-orang Kristen, tapi oleh banyak orang. Sehingga ada banyak hadiah bertebaran di sepanjang tahun ini. Katakan saja mal-mal, toko-toko online, bertebaran diskon dan promo akhir tahun ya. Apalagi kalau tanggalnya kembar ya, 12-12. Wah, kita udah siap-siap berburu flash sale, berburu barang idaman dengan harga yang jauh lebih murah daripada sebelumnya. Apalagi mungkin beberapa di antara kita juga di bulan Desember mendapatkan THR, bonus akhir tahun. Wah, menyenangkan sekali bukan? Atau mungkin di antara kita juga ada yang ikut seru-seruan tuker kado bersama dengan rekan di kantor atau teman-teman di komunitas, teman-teman gereja. Wah, kita saling bertukar kado, wah senang sekali bisa mendapatkan kado yang mungkin kita juga impikan. Atau mungkin juga di antara kita mendapatkan beberapa kiriman hampers ya, dari beberapa saudara, kerabat, keluarga. Wah, saya rasa beberapa dari kita banyak mendapatkan hampers.
Siapa di sini yang tidak senang mendapatkan hadiah Bapak Ibu? Saya yakin dari anak kecil sampai opa oma semuanya senang menerima hadiah. Nah hari ini saya juga bawa beberapa kado Bapak Ibu ya. Di sini bukan saya mau lelang ya, tapi saya mau menanyakan respon Bapak Ibu ya. Saya mau bawa beberapa kado. Ini kado yang pertama, bisa ada yang tebak ini isinya apa? Udah kayak lagi mau jualan TikTok nih ya. Ya silakan masukkan keranjang kuning gitu ya. Ini isinya adalah, saya buka ya Bapak Ibu ya. Nah, mangkok dan sumpit ya, set makan. Bagaimana Bapak Ibu kalau dapat hampers isinya set makan, senang atau tidak? Ya ada yang senang, ada yang ngapain ini yang ngisi-ngisi perabot rumah lagi ya, penuhin perabot rumah kayak nggak ada mangkok aja di rumah ya. Oke, barang yang kedua ya, ini hadiah yang kedua. Nah ini ya, seperti hampers pada umumnya berisi snack-snack dan kue kering. Wah, mana yang lebih disenangi Bapak Ibu, dapat mangkok atau dapat kue kering? Kue lah ya, langsung bisa dimakan ya. Kalau mangkok masih diisi dulu ya makanannya ya, kurang ini ya. Atau hadiah yang ini. Nah, warna merah bertuliskan Merry Christmas. Ini bukan gimmick ya Bapak Ibu ya, ini ada isinya ini. Nah, 500.000. Pilih mana Bapak Ibu, uang 500.000 atau kue kering atau mangkok? Ya udah gak usah jawab ya, duit gitu ya. Semuanya pasti sepakat ya, pilihnya duit ya. Kalau duit udah bisa isi mangkok, udah bisa bikin kue kering sendiri gitu ya. Atau satu lagi ya, hadiah ini ya. Waduh, ini walaupun kecil, tapi ini cabai rawit ya, kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Isinya bukan emas permata, bukan cincin ya, saya bisa dibegal nih habis ini ya, kalau cincin permata. Isinya adalah kertas Bapak Ibu. Tapi kita lihat dulu ya tulisannya apa ya kertas ini ya. Tulisannya adalah Bayi Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu coba jujur katakan pada saya kalau Bapak Ibu dapat hampers isinya kertas tulisan Bayi Yesus, seneng atau enggak Bapak Ibu? Ini niat gak sih kasih hampers gitu ya? Kamu beneran gak sih kasih hampers, kasihnya kertas dong, ini saya bisa print sendiri di rumah ya. Bapak Ibu sekalian, kita semua senang menerima hadiah. Gak ada orang yang tidak suka dengan hadiah. Tapi bukankah Natal adalah momen di mana Tuhan memberikan kado yang istimewa kepada manusia? Kado itu begitu istimewa karena sebenar-benarnya manusia itu tidak layak menerima kado itu. Kado itu begitu istimewa karena sebenar-benarnya sejujur-jujurnya Tuhan kok kayak terlalu repot, terlalu menyusahkan dirinya untuk memberikan kado itu. Natal adalah momen di mana Tuhan memberikan kado yang teristimewa dalam umat manusia, yaitu kehadiran bayi Yesus pribadinya datang ke dalam dunia. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita menerima kado istimewa ini, apakah masih meluap-luap rasa sukacita, rasa syukur kita menerima kado itu? Atau jangan-jangan kado yang istimewa ini menjadi tidak istimewa lagi? Karena setiap tahun dirayakan, setiap tahun diadakan ibadahnya, gak ada bedanya. Bedanya cuman beda pembicaranya, beda temanya, beda dekorasi Natalnya, beda panitia Natalnya, gak ada yang istimewa. Atau jangan-jangan kado yang terindah dari Allah ini sudah gak ada artinya lagi dalam hidup kita. Dan melalui perikop hari ini kita mau melihat bagaimana respon kita menyambut kado yang terindah dari Allah itu. Perikop ini dimulai dengan suatu latar belakang di mana Yusuf dan Maria sedang berada di Yerusalem, bait suci. Mereka berangkat dari rumahnya di Bethlehem dan mereka punya tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya adalah mereka mau menaati hukum Taurat. Dalam hukum Taurat mengatakan bahwa seorang ibu atau seorang mama yang setelah melahirkan maka 40 hari dia harus menyucikan dirinya. Karena dalam Imamat pasal yang ke-12 dikatakan bahwa seorang wanita yang mengeluarkan darah dari tubuhnya itu menjadi najis. Dia
tidak boleh masuk ke bait suci, dia tidak boleh memegang barang-barang yang dikhususkan untuk Allah, dia menjadi najis. Karena itu setelah 40 hari dia harus membawa korban persembahan kepada Allah untuk menyucikan dirinya kembali. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Mereka membawa burung tekukur, menandakan mereka bukanlah orang yang kaya. Kalau orang kaya baunya lembu, domba gitu. Mereka bahkan bawa burung yang sederhana untuk mempersembahkan penyucian Maria. Bukan hanya itu, mereka punya tujuan keberangkatan itu untuk menyerahkan anak sulungnya. Dalam Keluaran 13 dan Bilangan 18 kita membaca bahwa Tuhan pernah memfirmankan bahwa setiap anak sulung, baik dia manusia maupun hewan-hewan ternak, itu adalah milikku. Jadi anak sulung itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dan Maria dan Yusuf menaati hukum itu. Dan bukan hanya itu, mereka mengabdikan anak sulung mereka kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal pertama dan yang kedua kita tahu kisah seorang ibu, Hana, yang menangis menantikan seorang anak. Lalu Tuhan memberikan Samuel. Lalu Hana mengabdikan anak itu untuk melayani Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Mereka menaati hukum Taurat. Di saat-saat mereka melakukan upacara penyucian itu, upacara penyerahan, pengabdian itu, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Simeon. Lukas tidak banyak memberitahu siapa itu Simeon, dari mana asalnya, tapi Lukas lebih menyoroti spiritualitas dari Simeon ini. Dia adalah seorang yang benar dan saleh. Hal ini menunjukkan bahwa Simeon ini memiliki keteladanan hidup, dia taat kepada Tuhan dan hukum Taurat, dia benar dan saleh itu. Lalu dia adalah seorang yang menantikan penghiburan bagi Yerusalem. Bapak sekalian, penghiburan ini selalu berbicara tentang nubuatan, perjanjian lama, para nabi. Mereka menantikan seorang Mesias yang akan menjadi penghibur, yang akan menjadi pelepas bagi bangsa Israel. Maka dikatakan Simeon ini, ayat yang ke-26, Roh Kudus itu dia nggak akan mati sampai dia sebelum melihat sang Mesias ini. Dia menantikan Mesias itu. Ayat yang ke-25b sampai 27a dikatakan karya Roh Kudus itu nyata di dalam diri Simeon. Ayat 25b, Roh Kudus itu ada di atas diri Simeon. Selanjutnya Roh Kudus juga memberikan pewahyuan khusus kepada Simeon bahwa kamu gak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan ayat yang 27a, Simeon dipimpin oleh Roh Kudus untuk datang ke bait Allah dan bisa bertemu dengan bayi Yesus itu. Saudara, hal-hal ini penting untuk ditulis oleh Lukas untuk memperkuat otoritas saksi mata ini. Memperkuat otoritas perkataan dan tindakan Simeon berikutnya. Ini bukan saksi yang kaleng-kaleng. Ini saksi yang penting, perlu didengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Simeon? Ketika Simeon bertemu dengan bayi Yesus, dia menerima bayi itu di lengannya, dia menggendongnya, dan dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman. Bapak sekalian, kalimat ini adalah kalimat yang berkonteks soal kematian. Jadi Simeon seperti nubuatannya Roh Kudus, dia ketika bertemu Mesias itu adalah waktunya sudah dekat, dia akan mati. Tetapi Simeon tidak takut akan kematian itu karena dia sudah puas melihat rencana Allah digenapi dalam hidupnya. Simeon sudah puas melihat sang bayi itu yang menandakan bahwa Allah benar-benar menepati janjinya, menggenapi setiap firman-Nya itu. Sehingga Simeon rela dengan damai sejahtera, aku bisa mengakhiri hidupku dengan baik. Karena Allah sudah menggenapi rencananya dalam hidupku. Nah, kemudian Simeon memuji Allah dan melandaskan pujiannya. Dia berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain, dan kemuliaan bagi umatmu Israel. Bapak Ibu sekalian, kado terindah dari Allah bagi manusia adalah pribadi Yesus. Karena di sanalah ada keselamatan. Simeon menyadari hal itu adalah kado terindah.
Bahwa Allah itu tetap melakukan sesuatu bagi umatnya. Keselamatan itu datang di tengah-tengah umatnya. Walaupun sebenarnya Simeon juga nggak melihat secara utuh ya janji penggenapan keselamatan itu. Yesus masih bayi, belum melakukan apa-apa. Tetapi hanya dengan melihat bayi Yesus itu, hanya dengan mencicipi keselamatan itu, Simeon bersukacita memuji Tuhan dan itu sudah cukup baginya. Bapak sekalian, tentu perkataan Simeon ini sangat mengherankan bagi papa mamanya Tuhan Yesus. Heran di sini bukan berarti papa mamanya belum tahu Yesus itu juru selamat, Yesus itu Mesias yang dijanjikan, bukan. Tapi heran di sini dalam tradisi Yahudi memang ada sesuatu reaksi yang wajar dilakukan ketika seseorang menerima wahyu ilahi. Dan ketika orang tuanya ini heran akan hal itu, Simeon kemudian memberkati mereka dan secara khusus Simeon berkata kepada Maria. Memang Yesus adalah kado terindah dari Allah, tetapi kedatangan Yesus itu juga membawa makna ganda. Dikatakan ayat 34b sampai 35a, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Melalui Yesus, Simeon mengatakan, memang dia adalah kado terindah dari Allah, tetapi akan ada dua kelompok orang. Mereka yang menerima akan dibangkitkan Allah atau ditinggikan oleh Allah, sedangkan ada kelompok orang juga yang akan menolak Yesus, menolak pelayanannya, menolak karyanya. Dan itu akan menimbulkan perbantahan. Akan terjadi pro kontra, kontroversi. Dan itu yang katakan, lihat sepanjang pelayanan Yesus, bukan? Yesus begitu banyak musuhnya yang gak suka dengan dirinya. Dan bukan hanya kepada masyarakat, Simeon juga mengatakan, kepadamu Maria, suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Pedang di sini dalam bahasa aslinya berarti adalah pedang yang panjang, Bapak. Dan itu menembus jiwa Maria. Artinya, pelayanan yang Yesus lakukan nantinya akan menimbulkan kesesakan yang sangat dalam bagi Maria. Kita akan melihat nanti di pasal yang kedua ayat yang ke-49, di mana Yesus sudah memulai pelayanannya dan banyak orang menganggap dia gila. Dan ketika Maria minta dia untuk pulang kembali, dia berkata, siapa ayahku, siapa ibuku? Keluargaku adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Seorang mama mendengar anaknya ngomong kayak gitu, jelek banget kan. Gak diakui nih jadi mama. Tapi bukan berarti Yesus sedang tidak taat ya sama Maria ya, sedang kurang ajar sama Maria. Tapi Maria memang harus belajar menerima kenyataan bahwa Yesus Kristus akan lebih taat kepada Bapanya dibandingkan orang tua jasmaninya. Bahkan di penghujung hidup Yesus, Maria harus menyaksikan anaknya itu disalibkan, dipermalukan di atas kayu salib. Dan itu ibarat sebuah pedang panjang yang menembus jiwa Maria, sangat membuat kesesakan di hati seorang ibu. Pemirsa sekalian, inilah kedatangan Yesus yang selalu bermakna ganda. Satu sisi membawa penghiburan, tapi di sisi yang lain membawa penghakiman. Satu sisi memang membawa damai sejahtera, tetapi juga membawa duka yang mendalam. Selain Simeon, di Bait Allah itu juga ada seorang nabiah bernama Hana. Seperti Simeon, Lukas juga mendetailkan kesalehannya Hana untuk memperkuat otoritas saksi mata ini. Dikatakan sejak dia menjanda, dia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tidak pernah meninggalkan Bait Allah ini bukan berarti Hana itu nginep di Bait Allah, Bapak Ibu. Karena dalam tradisi Yahudi seorang wanita itu tidak boleh berada di Bait Suci sampai malam. Jadi tidak meninggalkan Bait Allah ini dalam artian dia itu giat, rutin, setiap hari selalu datang ke Bait Allah untuk beribadah, berpuasa, berdoa. Menunjukkan dia adalah seorang wanita yang saleh itu juga. Dan ketika Hana berjumpa dengan bayi Yesus itu, dia mengucap syukur kepada Allah. Dan lalu dia mulai berbicara
Dia mulai berkhotbah, dia mulai menyaksikan, bercerita tentang anak ini kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Sekali lagi, pembebasan di sini bukan berbicara tentang pembebasan fisik. Bangsa Israel terbebas dari penjajahan Romawi, bukan. Tapi pembebasan ini berbicara tentang keselamatan dari Allah bagi umatnya. Bapak sekalian, itulah alasan Hana mengucap syukur kepada Allah. Bahwa Allah belum menyerah terhadap umatnya. Allah masih terus bekerja di tengah-tengah umatnya yang berdosa. Allah datang, dia berinisiatif mengerjakan karya keselamatan itu melalui diri Yesus Kristus. Bapak sekalian, kedatangan bayi Yesus adalah kado terindah bagi manusia sepanjang sejarah. Karena di sanalah Allah memberikan keselamatan, penebusan dari dosa. Steve Lawson mengatakan, keselamatan bukanlah upah untuk orang benar, melainkan sebuah hadiah bagi para pendosa. Keselamatan kita bukanlah hasil kerja keras kita, bukanlah hasil kesalehan kita, bukanlah hasil apa yang kita lakukan firman Tuhan, bukan. Tetapi semata-mata adalah pemberian, kado yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sebenarnya tidak layak, kita sebenarnya tidak mampu mengenal Tuhan. Tetapi melalui pribadi Yesus Kristus itulah kita bisa mengenal Allah yang benar itu. Kita bisa menyembah Dia, bisa mengakui dosa-dosa kita, bisa secara rendah hati mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Semata-mata adalah pemberian, anugerah, hadiah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perayaan Natal mula-mula berbeda dengan perayaan Natal sekarang. Apa yang dulu masih sebuah pengharapan, kini sudah menjadi kenyataan. Apa yang dulu itu masih terbentang jauh, Simeon dan Hana juga nggak melihat Yesus itu mengerjakan keselamatan daripada Allah. Tetapi sekarang ini sudah menjadi pengalaman buat kita, bukan? Kalau suatu pengharapan saja sudah membuat Simeon cukup puas dengan hidupnya, membuat Hana memuji Tuhan bahkan bersaksi tentang anak itu, apalagi dengan kita sekarang, bukan? Kita sudah mengalami itu, kita sudah menikmati realisasi dari pengharapan itu. Kalau Simeon dan Hana yang hanya memandang dan mencicipi keselamatan itu, apalagi kita sekarang yang sudah menerima karya keselamatan itu secara sempurna. Bukankah jauh kita harusnya lebih bersuka cita? Bukankah harusnya jauh kita lebih memuji Tuhan? Bukankah jauh lebih kita bersaksi menceritakan kado terindah ini kepada banyak orang, bukan? Kita sudah menikmatinya, kita sudah mengalaminya, bahkan Dia adalah Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Seharusnya kita jauh lebih bergembira, jauh lebih bersuka cita dibandingkan Simeon dan Hana di dalam firman Tuhan ini. Bapak sekalian, tapi kenyataannya seringkali kita ada permasalahan, penderitaan, pergumulan yang akhirnya membuat kita tuh tidak mampu bersuka cita. Yang akhirnya merenggut sukacita kita di hari Natal ini. Kita berpikir bahwa sukacita itu berasal dari pasangan kita, berasal dari keluarga kita, berasal dari uang kita. Tapi kenyataannya itu tidak akan pernah membahagiakan kita. Itu tidak akan pernah cukup memuaskan isi hati kita yang kosong. Karena sejatinya kita diciptakan untuk berelasi, untuk menikmati relasi bersama dengan Tuhan. Mari kita melihat sebuah video ini. Kamu, lihat matamu, pandang matamu, berbintik, berwarna-warni, masing-masing unik, dan aku menciptakan itu semua. Aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, dan setiap hari
Aku memberimu hidup. Aku mengasihimu. Tapi sesuatu telah terjadi. Kamu telah selingkuh. Kamu tidak percaya kepadaku. Kamu telah berdosa. Kamu memisahkan dirimu dariku. Dan meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarat. Jadi kamu mencari hal-hal lain. Untuk mengisi kekosongan. Tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat. Dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakanmu, bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku pun menjadi salah satu dari kalian. Sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa. Dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati. Kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosamu. Dan menukarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati menggantikanmu. Karena aku mengasihimu. Kemudian aku bangkit dari kematian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah Yesus. Aku hadir bukan untuk menghukummu. Aku datang untuk membawamu kembali ke kehidupan. Bergantunglah kepadaku. Aku akan mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Aku mengasihimu. Dan aku melakukan semua ini untuk memiliki hubungan pribadi denganmu. Maukah kamu mengikut aku? Bapak sekalian, di bulan Desember ini kita menerima banyak kado. Tapi mungkinkah kita melewatkan satu kado terindah sepanjang masa yang pernah diberikan bagi manusia? Apakah kita sudah menerima kado dari Allah bagi kita semua, yaitu Yesus Kristus? Kalau belum, maka mari tahun ini di hari Natal, mari terimalah kado Natal ini. Bukalah kado itu dan nikmatilah relasi, percayalah kepada Yesus yang memberikan keselamatan itu. Kedatangannya ke dalam dunia membawa penghiburan dan damai sejahtera. Karena dia menghapus dosa-dosa kita dan kita dimampukan kembali berelasi intim bersama dengan Allah dan sesama. Kalau selama ini hari Natal adalah hanya sebuah ritual semata, hanya ikut orang tua untuk datang ke gereja, hanya ikut keluarga supaya gak enak kalau ditanyain, maukah di hari Natal tahun ini kita membuka kado terindah dari Allah dan menjadi milik kita. Bagi kita yang sudah membuka kado itu, kita membuka itu sekali seumur hidup Bapak Ibu. Maka mari kita bersyukur, bersukacitalah, memuji Tuhan sepanjang waktu. Sadarilah bahwa keselamatan itu jauh lebih penting dibandingkan apapun dalam hidup kita. Apa artinya kita memiliki dunia, tapi kita tidak memiliki kehidupan kekal bersama dengan Kristus? Apa artinya kita menjadi sukses di dunia, tapi kita kehilangan harta yang berharga
yaitu Kristus yang mengasihi setiap kita. Karena itu bagi setiap kita yang sudah mengalami keselamatan itu, mari bersukacita. Di tengah penderitaan, di tengah air mata, percayalah Dia adalah Allah Immanuel yang berjalan bersama dengan kita. Dia mengerti setiap pergumulan kita. Karena itu mari kita bersukacita akan hal ini, memuji Tuhan. Dan jangan hanya sampai di situ. Mari kita beritakan, ceritakan, bagikan kado Natal terindah ini kepada orang-orang sekitar kita. Jangan hanya bagikan hampers kue kering, hampers kado biasa, tapi mari kita juga berikan kado dari Allah, yaitu Kristus Yesus yang memberikan keselamatan. Mari di momen Natal ini kita enggak sibuk Natalan sendirian Bapak Ibu, tapi kita juga boleh memikirkan, mengajak, mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga boleh menerima kado terindah dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kado terindah yang Kau pernah berikan bagi manusia, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus dalam dunia ini. Tuhan, biarlah kami sekali lagi merenungkan betapa besarnya keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Dan biarlah itu menjadi semangat, menjadi penghiburan bagi setiap kami dalam menjalani hari demi hari. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.